Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikul. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Utara. Saya Irma Marlina. Saya Nikolaus Purwowibowo. Saya Erma Oktaviani. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Hari ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan nanti, yaitu yang pertama kesadaran penuh, lalu menegakkan kritik, memberikan pertanyaan berbobot, lalu memancing ide dari si coaching, dan juga memfasilitasi pertumbuhan koleksi. Yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan digunakan dalam kegiatan coaching ini? Baik, Kak. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama kesadaran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memancing coaching untuk menemukan masalah itu. Baik. Dari kompetensi yang ingin dikembangkan yang disebutkan oleh Bu Erma tadi, kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi nanti bersama coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan. Karena dalam hal ini yang menjadi masalah adalah coaching, sehingga saya harus mendengarkan apa yang menjadi masalah dari coaching. Untuk pertanyaan yang terakhir, Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang diinginkan dalam sesi coaching ini? Baik, Pak. Indikator ketercapaian yang ingin yang tercapai, yang dicapai yaitu tentunya coaching ini bisa menemukan trik-trik ataupun cara-cara sehingga dia bisa menemukan solusi dari masalah. Jadi si coaching nanti harapannya bisa menemukan solusi masalahnya. Oke Bu, sampai di sini dulu observasi kita hari ini. Semoga Ibu nanti bisa melakukan sesi coaching dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, terima kasih Bapak atas supportnya. Mudah-mudahan nanti pembicaraan dengan sesi sudah berjalan. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Erma, maaf nih. Duduk aja. Dari mana nih? Dari kelas tadi Bu Erma dari sekolah. Iya. Kayaknya agak kusut nih hari ini. Ada yang jadi unek-unek atau gimana? Iya, ini masih terkait dengan yang kemarin Bu Erma saya Oh, hubungi Bu Erma iya. kemarin. Bu Erma, saya mengganggu sedikit waktunya, boleh ya Bu Erma? Apa nih yang jadi masalah ini? Ini loh Bu Erma, kan kita sudah mengikuti pendidikan guru pendidikan ini. Di situ kita tahu bahwa pembelajaran diferensiasi itu memudahkan kita dan juga kita memberikan hak anak-anak itu jadi lebih spesifik ya Bu Erma. Jadi bisa memicu semangat mereka untuk belajar. Nah, saya itu pengennya di sekolah itu teman-teman saya sudah ikut menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Jadi pengennya mereka menerapkan ini. Jadi kendalanya gimana? Itu Bu, yang jadi masalah itu begitu. Teman-teman ini rata-rata mereka sudah punya rasa nyaman, sudah dengan posisi nyaman mereka. Sudahlah dengan ngajar begini sama aja kan, yang penting ngajar. Nah itu Bu Erma. Jadi saya mau coba untuk merubah pola pikir mereka itu. Saya sedikit kewalahan, bisa dikatakan saya sempat sedih dengan anggapan mereka dengan terhadap saya gitu Bu Erma. Maunya Bu Irma itu seperti apa nih? Sebenarnya sih saya nggak terlalu milih ya Bu Erma.
Yang penting buat saya adalah mereka sudah mau aja dulu, mereka sudah berniat mau merubah cara mengajar. Itu aja dulu sebenarnya, karena kan proses itu kita jalani nggak mungkin dalam waktu singkat. Oke. Apa ya yang bisa dilakukan biar bisa merubah pola pikir guru-guru? Saya sebenarnya sudah punya rencana. Saya punya rencana mau bicara atau berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah. Saya mau minta supaya ibu kepala sekolah bisa menggerakkan teman-teman dengan mungkin dalam itu sosialisasi ya Bu ya, seperti apa pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena yang mungkin memang benar juga sih Bu ya, pikiran mereka bahwa lah sama aja kok, kami juga selama ini belajarnya sudah seperti itu kok ngajarnya, begitu ya Bu ya. Jadi mungkin mereka supaya tidak terjadi miskonsepsi, itu sih maunya saya gitu Bu. Dan juga saya berpikir mungkin dalam waktu dekat ini saya mau coba mengajak teman-teman yang satu fase dengan saya, karena kebetulan di sini kan saya ngajak kelas 1 ya Bu Erma. Jadi saya mau coba ada teman saya yang ngajar kelas 1 juga untuk memulai, untuk memancing minat mereka. Itu sih rencana saya Bu Erma. Oke, untuk memulainya itu dengan cara apa? Ya kita di Jerman dengan mengajak menggerakkan ibu kepala sekolah atau biar ibu kepala sekolah mengajak mengadakan sosialisasi. Jadi maksudnya mengajak kepala sekolah untuk sama-sama berdiskusi. Peran Bu Irma di situ gimana Bu? Pada saat misalnya sosialisasi? Insya mungkin saya bisa berperan sebagai apa ya, kalau fasilitator kayak ke ini ya Bu, sebagai apa namanya materi lah istilahnya, menularkan pengetahuan yang saya dapat dari pendidikan CGP itu sangat bagus sekali. Kapan ya Bu ya bisa dilaksanakan? Kan sekarang kita ini sudah masuk ke semester ya Bu, Senin besok kami sudah mulai semester. Jadi kalau rencana saya pengennya bisa mengadakannya di minggu hari Sabtu di saat setelah selesai semester baru. Jadi biar ketika semester baru nanti teman-teman sudah bisa bisa memulainya untuk pelaksanaannya. Amat baik sekali. Baik Bu Irma, itu ditunggu nih kabar baiknya nih nanti setelah pelaksanaan. Insya Allah Bu Irma, saya kalau misalkan nanti sudah ada perkembangan seperti yang saya harapkan ya Bu Irma ya, saya pasti cari Bu Irma lagi lah untuk bercerita, kasih mau perbaiki lagi. Saya tunggu nih kabarnya ya. Terima kasih Bu Irma. Dari percakapan yang sudah kita lakukan nih, apa yang sudah didapatkan? Terima kasih banget Bu Irma. Saya selalu ngomong dengan Bu Irma, setelah berbagi saya jadi rasanya lebih lega, lebih plong, dan yang pastinya saya jadi lebih pede untuk melaksanakan ini untuk menunjuk kepala sekolah saya Bu Irma. Iya, terima kasih banyak Bu Irma ya. Pokoknya jangan bosan-bosan, karena saya pasti cari Bu Irma lagi deh untuk melanjutkan ceritanya nanti. Boleh. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Irma ya. Kalau gitu saya isi ya. Wassalamualaikum. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching. Dari sesi coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait dengan indikator tujuan pencapaian yang diinginkan? Iya, tadi pada saat coaching, indikator yang pencapaian yang saya lakukan adalah dengan algoritma, yaitu dengan melihat kebutuhan kemudian yang kedua mengidentifikasi apa saja yang menjadi masalahnya, kemudian yang ketiga adalah yang ketiga yaitu rencana dari kapan pelaksanaan. Baik, menurut saya sebagai seorang observer tadi dalam sesi coaching yang dilakukan itu sudah melakukannya dengan menggunakan algoritma, dan Ibu juga sudah berusaha untuk menggali supaya si coaching ini bisa menceritakan
permasalahan dan juga ibu sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan supaya menggali psikologi tadi untuk menemukan solusi ataupun menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Baik ibu, potensi apalagi yang ingin ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru ibu lakukan tadi? Baik, kompetensi yang ingin tetap akan saya lakukan yaitu menggunakan atlet, kemudian melihat perkembangan dari apa yang sudah dicoba dan Baik, selamat ibu sudah melakukan coaching tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. terima kasih banyak nih Pak ya. Baik, selamat siang. Ya. Bu Irma, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Senang nih hari ini. Baik, Bu Irma, hari ini kita ada dari rubrik penilaian yang yang pertama yaitu adalah penuh, kemudian yang kedua menggunakan aktif, kemudian yang ketiga ada kompetensi yang akan saya lakukan kompetensi apa yang akan kita kembangkan dari pertimbangan? Saya mau mencoba menyelami masalah yang dihadapi oleh si coach saya agar saya bisa membantu dia, mengarahkan dia untuk mendapatkan solusi dari masalah. Jadi kita ingin memiliki solusi dari masalah yang dia hadapi. Kompetensi yang spesifik yang akan kita sampaikan yang spesifik yang mana yang akan kita kompetensi yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbeda agar dia bisa menemukan solusi. Baik, mudah-mudahan untuk waktunya kali ini. Terima kasih ya. Baik, silakan Bu. Oh iya, Asik. Aduh, halo Bu Irma. Pak Niko. Ibu sibuk nggak Bu? Enggak, alhamdulillah ini lagi santai-santai buka-buka. Ada apa nih Pak Niko? Gini Bu, saya mau ngobrol dikit sebenarnya Bu. Ini kelihatan mukanya agak lesu gitu. Iya. Ada apa nih Pak Niko? Ya, sebenarnya gini Bu, saya itu ada sedikit masalah dengan kegiatan saya. Ya, mungkin kita semua tahu tugas-tugas itu memang lumayan berat, tidak hanya mengajar tetapi juga mempersiapkan anak atau perencanaan pembelajaran itu harus bisa. Tapi sekarang ini saya merasa bang jadi Pak Niko merasa begitu? apa ya Bu ya, saya juga bingung mau jelasinnya mulai dari mana. Perasaan menurut saya sekarang itu berat banget, mungkin karena saya juga selain jadi guru juga saya mengajar anak-anak. Saya diberikan banyak beberapa tugas yang menurut saya itu sebenarnya bukan di luar tanggung jawab saya, menurut saya, tetapi itu memang kepala sekolah sendiri sudah menyampaikan ada hal-hal yang memang harus dilakukan sekolah. Jadi kepala sekolah itu menunjuk saya, contohnya nih di sekolah ini kan kebetulan saya di sekolah swasta ya.
saya ini ditunjuk sebagai koordinator untuk di bidang promosi sekolah. Nah, dalam kegiatan promosi sekolah itu kan banyak sekali ya Bu ya, promosi sekolah itu. Nah, promosi itu bisa bentuk gambar, bisa bentuk video, atau bahkan bisa juga kebetulan sekolah saya itu ada web sekolah, dan itu juga webnya bisa digunakan untuk promosi sekolah. Tentunya di web ini ada banyak yang harus diisi di dalamnya jika digunakan untuk sebagai sarana promosi. Nah, selain itu juga di bulan ini kan ada banyak ada banyak kegiatan. Dan juga saya rasa kok nggak enak banget sih sekarang kerjanya banyak banget. Benar sekali ya Mas Dewi. Nah, dari apa yang Bapak jelaskan tadi, saya bisa garis bawahi bahwa itu merasa terlalu terbebani dengan tugas-tugas tambahan ya, di luar tugas Bapak sebagai seorang tugas-tugas sebagai seorang guru juga sudah tahun 2007 juga sudah banyak ya. Lalu jadi sebenarnya Bapak itu berharapnya seperti apa? Harapan Bapak itu seperti apa sebenarnya? Jadi saya pengennya sih saya nggak masalah sih kalau misalnya saya diberikan tugas tambahan di komisi. Tapi ya kalau bisa tuh ada yang bantu saya, ada yang backup saya kalau tidak di bagian promosi itu. Jadi nggak semuanya saya. Contohnya dari ngambil video, kemudian ngedit sampai dengan mengunggah itu sampai semua saya. Beberapa media sosial juga saya yang pegang. Kemudian untuk di apa namanya di website sekolah ya. Kalau di website sekolah kan sebenarnya kalau masalah video promosi itu bisa disematkan di websitenya. Tapi kalau sampai ada informasi yang harus ditampilkan itu semacam artikel, berarti saya harus buat artikel, harus ngumpulin datanya, buat saya ditanya itu kan lumayan menguras energi, menguras waktu juga. Saya takutnya nanti kalau saya kecapean saya tuh nggak fokus. Saya pengennya inilah ada yang baik. Jadi rencana Bapak yang kira-kira bisa dilaksanakan agar keinginan Bapak itu bisa terlaksana. Mungkin saya bisa membangun sekolah, sebaiknya saya sekolah bisa ada mungkin supaya ya paling nggak bisa meringankan. Nah, kalau misalnya itu pun nanti yang bantu saya belum bisa buat dari nol, setidaknya dia memang bisa bantu ataupun syukur-syukur ngingetin, bahkan ngoreksi. Banyak oh Pak ini yang kurang ini. Jadi nggak semuanya harus saya harus mikirin konsep yang itu. Mungkin dia bisa bantu mikir gitu ya. Karena yang namanya proses itu memang kita harus punya teman kerjasama ya Pak ya untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Kalau rencana Bapak untuk menyampaikan hal itu dengan kepala sekolah, karena kan kalau kita biarkan berlarut-larut nanti takutnya Pak Niko sudah ada sampai titik jenuh yang benar-benar jenuh. Nah akhirnya tugas Pak Niko sebagai seorang guru tidak terlaksana dengan baik, tugas yang lain-lain juga ini benar. Untuk kapan rencana saya ini, saya rasa cepatnya lebih baik kalau besok saya ngomong dengan kepala sekolah, juga kepala sekolah yang cepat saya akan langsung ngomong dengan kepala sekolah supaya nanti ada yang namanya Pak Niko sudah tahu ya siapa orang yang akan mendukung rencana Bapak ini. Sekolah dan lingkungan yang sudah Bapak minta ya. Lalu bagaimana tindak lanjutnya untuk tindak lanjut atau langkah yang akan saya lakukan berikutnya? Tadi seperti yang dibilang, saya akan menggunakan kepala sekolah supaya bisa dapat membantu.
saya sekali, alhamdulillah artinya Aniko sudah bisa menemukan solusinya untuk masalahnya sendiri, dan semoga Aniko bisa mendapatkan apa yang Aniko inginkan. Baik, baik. Lalu gimana nih perasaan Aniko setelah bercerita dengan saya, gimana nih perasaan ini? Iya. Tadi saya waktu datang ke sini nih kelihatan lebih lega. Apalagi nanti lebih lega kalau saya ketemu kepala sekolah dan dipanggil. Jadi nanti Aniko cerita dengan saya gimana hasilnya nanti. Siap, Nah, siap. saya tunggu kabarnya dari Aniko. Ya, Bu. Baik. Makasih nih Bu sudah di apa namanya, sudah di mau menyediakan waktu untuk ngobrol dengan saya. Jadi saya bisa nemuin sendiri solusinya lagi. Iya, sama-sama Aniko. Ya. Baik Bu, saya masih ada kerjaan yang lain. Jadi makasih sekali lagi untuk waktunya. Jangan lupa. Iya, sama-sama Pak. Saya tetap menunggu kapan Aniko yang Nah, berbagi. baik, nanti saya akan cerita lagi perkembangannya setelah saya ngobrol. Oke, oke. Mohon pamit ya Bu ya. Isi. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Niko, dan hasil pengamatan dari coaching yang dilakukan oleh Ibu, ya, indikator pencapaian yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa? Kalau menurut saya sudah melakukan proses coaching ini dengan menggunakan ADPK, dan saya sudah bisa menggunakan kompetensi yang ada pada coaching. Salah satunya adalah hadir secara seutuhnya atau lesson dan memberikan pertanyaan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk semua. Jadi proses coaching ini mungkin kita selesaikan dulu sampai di sini ya. Terima kasih ya Bu Irma. Iya. Sukses selalu ya Bu. Ya, sama-sama Bu Irma. Terima kasih. Semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan observasi dalam kegiatan Bapak melakukan coaching kepada Ibu Irma selaku coach dan Mbak Niko sebagai coachnya. Nah, pada hari ini saya akan menggunakan penilaian, atau yang akan saya amati adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan bobot, dan memancing ide dari coach, serta memfasilitasi tumbuhnya coach. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah kompetensi apa yang Bapak gunakan pada proses coaching pada hari ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching hari ini, yang pertama yaitu presence, kemudian mendengarkan dengan aktif dari ceritanya si coach nanti, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya nanti si coach ini bisa menggali apa yang dia alami, memaparkan apa yang dia alami, sehingga nanti permasalahan yang dia alami itu dia bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ada tanya enggak? Oh iya. Selamat siang Bu Irma. Iya Pak. Cukup gak nih Pak? Enggak sih Bu, di mana Bu? Ini Pak, dari pertemuan kita kemarin, kan saya sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan. Oh iya, Bu, yang kemarin itu ya. Ya, tapi karena Pak Niko lagi sibuk, jadi belum jadi nih curhatnya ini, jadi ceritanya curhat ini. Oh, Ibu mau coba. Iya. Jadi gini Pak. Oke, ada apa nih Bu? Saya ini mengajar di kelas 2 kelas. Kebetulan saya di sana sebagai wanita. Oke. Jadi sudah saya ke sebagai wali kelas ini dengan anak-anaknya. Ternyata anak-anak ini memiliki masalah dengan salah satu rumah yang kemudian cara menyelesaikannya ini kan masalah anak-anak ini, karena di sini saya
Lalu ada lagi. Itu sih Pak masalahnya. Baik. Tadi Ibu bisa tangkap ya. Ya. Ibu tadi bilang kalau ada satu anak sebagai wali kelas, ini ada satu anak yang punya yang apa yang sudah dilakukan dari masalah yang diimplement tadi? Sebenarnya bukan satu anak, ada beberapa anak ya di dalam kelas itu kebetulan pada saat jam jadi anak-anak ini masih kurang yang sudah saya lakukan dengan anak-anak ini yang nasihat mereka ya coba diminta dulu rumah keluarga tersebut. Tapi sepertinya rumah keluarga ini mungkin belum menerima sepenuhnya dari masalah yang apa yang dialami antara mereka. Jadi saya sebenarnya posisi saya sebagai wali kelas, gimana caranya menyelesaikan masalah antara siswa ini dengan rumah keluarga tersebut. Kalau saya boleh tahu permasalahan apa yang menjadi permasalahan antara siswa dengan guru atau ini? Oke, masalahnya sih sebenarnya sepele Pak ya. Anak-anak ini ketika mau masuk mata pelajaran itu masuk mata pelajaran ya, itu masuk dalam kelas, anak-anak ini dalam keadaan tidur, kemudian ditambah lagi memang anak-anak ini dengan mata pelajaran tersebut ketika gurunya memberikan tugas banyak yang tidak langsung mengerjakan. Jadi saya menangkapnya sepertinya anak-anak ini masalahnya bukan hanya sekali saja, artinya kan mungkin sudah berulang-ulang yang menyebabkan anak guru tersebut menjadi sulit untuk langsung menerima permintaan maaf dari anak-anak tersebut. Tadi Ibu cerita anak tidur pada saat guru mata pelajaran bermaksud. Apakah guru mata pelajarannya ini datang tepat waktu kok bisa sampai tidur anak-anak? Mungkin itu juga yang jadi permasalahan ya Pak ya, karena memang kadang-kadang kan pada saat jam pelajaran ini membuat anak-anak itu kayaknya ini ada waktu beberapa menit mungkin ya untuk istirahat. Menurut mereka itu istirahat mungkin karena capek ya seharian untuk belajar gitu. Jadi mereka mencoba untuk melakukan istirahat ya, mungkin karena udah keenakan kali istirahat berapa menit langsung mungkin kelelep pas itu. Iya. Jadi berarti guru mata pelajaran ini masuknya agak terlambat mungkin ya, bisa kita lihat. Atau bisa juga karena memang guru yang lebih awalnya itu keluarnya lebih cepat. Bisa juga guru awalnya. Iya. Permasalahan yang pertama kita sudah bisa melihat permasalahannya ya. Lalu permasalahan yang kedua itu ketika guru mapel itu memberikan tugas tidak langsung dikerjakan, tahu nggak permasalahan? Saya sudah mencoba ya Pak ya menanyakan apa masalahnya, kenapa tugasnya tidak langsung dikerjakan. Ada beberapa anak yang mencoba menjawab karena tugas yang diberikan itu lumayan banyak. Kemudian itu selain lumayan banyak juga mungkin monoton mungkin Pak ya pemberian tugas yang dilakukan tersebut. Jadi itu yang menjadi masalah. Siswa mungkin nampak bosan ya. Iya. Dari pelajaran baik Bu. Lalu langkah apa yang akan Ibu lakukan supaya nanti
siswa ini dengan guru mapelnya bisa apa ya, bisa memperbaiki permasalahan yang ada. Jadi sebenarnya saya sudah ada rencana ya, untuk melakukan yang pertama itu saya mencoba berbicara dulu dengan anak-anak tentang masalah yang sebenarnya itu seperti apa, baru kemudian memberikan juga nasihat kepada mereka bahwa guru adalah orang tua mereka di sekolahan ya. Kemudian saya juga mungkin akan mengajak anak-anak mereka ya untuk menghadap lah ya, menghadap ke rumah tersebut yang untuk meminta maaf. Jadi saya juga mungkin juga akan meminta maaf juga karena itu adalah anak didik saya yang sudah melakukan mungkin kesalahan menurut guru tersebut. Jadi itu mungkin yang bisa saya lakukan. Saya rasa sudah adalah solusi yang baik yang sudah ibu ambil sendiri nanti. Saya rasa itu memang harus dilakukan supaya nanti harapannya hubungan antara siswa dan guru mapel itu bisa menjadi lebih baik. Lalu kapan ibu akan melaksanakan rencana tadi? Karena ini anak-anak sudah sekolah mungkin besok saya ingin mengajak anak-anak tersebut karena nanti minta maaf semakin cepat semakin baik ya Pak ya, sehingga permasalahan dengan rumah itu bisa terselesaikan. Baik, kan tadi ibu sudah menjelaskan masalahnya, lalu kita juga sudah ngobrol sehingga nanti ibu sudah menemukan solusinya. Gimana nih perasaannya ibu setelah kita ngobrol? Setelah ngobrol ini menjadi lega, Ya. kemudian menjadi lebih apa ya, terarah juga mau saya mau ngapain setelah ini dan anak-anak juga mau ngapain. Jadi sudah ada gambarannya Pak. Jadi saya sedikit lega sehingga nanti apa yang menjadi masalah anak-anak ini bisa diselesaikan. Baik. Terima kasih banyak di Pak Niko, sudah banyak membantu ya, Baik. membantu saya dalam menyelesaikan masalah anak-anak ini. Nanti kalau misalnya seandainya saya sudah melakukan apa yang direncanakan tadi, saya juga bercerita lagi dengan Pak. Baik, saya tunggu nanti Bu ceritanya perkembangan setelah ibu melakukan ya. Terima kasih banyak ya Pak Niko. Sama Bu. Ya, selamat siang Pak Niko. Siang. Saya ingin bertanya, apa saja yang sudah dilakukan pada proses terkait dengan indikator pencapaian? Baik, pada sesi closing tadi saya sudah mencoba untuk melakukan dengan menggunakan metode alur kita, yaitu alurnya dengan mencari tujuan, lalu mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan juga jawab. Sehingga alur tersebut harapannya nanti bisa menuntut situasi ini untuk memaparkan ataupun menceritakan permasalahannya sendiri, dan juga situasi ini nanti bisa menemukan solusinya sendiri. Lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Baik, untuk proses yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami dan belajar tentang alur cerita ini, dan juga tentunya dengan berlatih ya Bu ya, supaya lebih menguasai dalam teknik rasa untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam sesi coaching. Ya, dan memang menurut saya proses coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah menjadi alur cerita, sudah berjalan. Iya, Ya, tapi ada beberapa kekurangan. dan namanya kita sedang belajar ya kan Ibu ya.
dan juga sudah memenuhi kompetensi ini yang ada. Itu saja Pak Niko. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Saya masih selamat siang. Selamat siang.